Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Pramadavin, dan dengan rekan-rekan tim proyek ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja atau kerjasama kami, yaitu membuat perubahan dari sistem Siakat Widyatama dengan hasil akhir berupa prototipe. Nah, di sini mungkin pertama-tama kami akan menjelaskan kontribusi yang telah kami lakukan. Kami bertiga membuat prototipe ini dari step 8 hingga step akhir dengan kerjasama yang baik, dan kita bertiga ini bekerja sama dan tidak ada yang menumpang nama gitu. Jadi pada awal presentasi ini kami akan menjelaskan yaitu penulisan teks dan pesan pada step 8 yang langsung akan dijelaskan oleh Kang Ferdiansyah. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Prasetyanto dengan NPM 0620101045. Di sini saya akan menjelaskan step 8 mengenai penulisan teks dan pesan. Di sini terdapat pesan teks, pesan, tipe pesan, dan juga keterangan. Judul halaman masuk terdapat pesan selamat datang di Siakat Widyatama dengan tipe teksnya itu informasi, dan keterangannya pesan untuk user pada awal masuk halaman masuk. Dan juga ada di bagian halaman masuk dengan pesan maaf NPM atau kata sandi yang Anda masukkan salah, mohon periksa kembali dan coba lagi. Dengan tipe teksnya itu yaitu warning. Keterangannya pesan yang muncul ketika ada kesalahan pada proses masuk. Dan juga di sini pada halaman masuk ada pesan akun Anda tidak dapat diakses, silakan hubungi PUPD Universitas Widyatama. Dengan tipe teksnya warning. Lalu ke step 9, yaitu ada feedback, guidance, dan asisten. Di bagian feedback, kami telah memperbaharui tampilan dengan mengintegrasikan notifikasi visual yang lebih intuitif saat terjadi delay. Pengguna akan melihat lingkaran loading berwarna di tengah layar sebagai indikator adanya delay. Kami juga membatasi waktu maksimal delay menjadi 5 detik untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik. Yang kedua ada guidance. Saat pengguna mengarahkan kursor ke tombol guidance line, muncul tooltip interaktif yang memberikan informasi singkat tentang cara menggunakan fitur tersebut. Lalu asisten, kami memperkenalkan fitur It yang muncul secara otomatis ketika kursor pengguna berada di atas elemen yang mungkin memerlukan klarifikasi tambahan. Selain itu, efek hover telah diaktifkan, misalnya saat kursor diarahkan ke tombol dashboard, akan ada perubahan warna untuk menyoroti fungsionalitasnya. Fitur ini dirancang untuk memberikan bantuan langsung tanpa mengganggu alur pengguna. Selanjutnya di step 10 ada internasionalisasi dan aksesibilitas. Di lokalisasi, bahasa yang akan digunakan adalah bahasa Indonesia. Alasannya agar semua kalangan mahasiswa dari berbagai wilayah bisa dapat mengerti dengan bahasa yang digunakan pada web Siakat Widyatama. Lalu word and text, kata dan kalimat yang akan digunakan diatur sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diterapkannya demikian agar tulisan yang ditulis dapat mudah dipahami dengan jelas. Lalu ada gambar dan icon. Gambar dan icon digunakan memiliki makna universal dan dapat dimengerti oleh berbagai budaya tanpa interpretasi yang salah. Dengan contoh, ikon Google diberikan warna sesuai dengan warna yang ada pada tulisan aslinya. Lalu aksesibilitas, yaitu ada deskripsi formulir setiap formulir memiliki deskripsi
yang jelas dan memadai sehingga user dengan disabilitas kognitif dapat mengisi formulir dengan benar. Lalu ada pemberitahuan dan pesan-kesalahan yang ramah. Pesan-kesalahan dan pemberitahuan di Siakat Widyatama dirancang dengan baik agar mudah dimengerti oleh semua user, termasuk mereka yang menggunakan pembaca layar. Yang terakhir ada kontras warna yang jelas. Teks dan latar belakang memiliki kontras yang memadai agar mudah dibaca, terutama bagi pengguna dengan masalah penglihatan atau disabilitas membaca. Lalu untuk step selanjutnya dilanjut oleh Muhammad Priyanggara. Baik, di sini saya Muhammad Priyanggara. Saya akan menjelaskan step 11 hingga step 14, yang dimana step 11 ini ada create meaningful graphic, icons and image, and choose the proper colors. Untuk icon, yang pertama itu ada icon Google, di mana icon Google ini berfungsi untuk menavigasi mahasiswa jika ingin login menggunakan akun Widyatamanya. Lalu icon yang kedua itu ada icon hamburger, di mana icon ini digunakan untuk menavigasi ke arah menu utama. Yang ketiga itu ada icon kalender. Icon kalender ini digunakan untuk menandakan jadwal akademik atau acara universitas. Lalu yang selanjutnya ada ikon kaca pembesar atau ikon search, di mana ini digunakan dan berfungsi untuk memudahkan pencarian di sistem informasi akademik. Yang keempat ini ada ikon peta untuk menunjukkan di mana letak geografis kampus kita. Selanjutnya ada ikon telepon, di mana ini akan mengarahkan pengguna menuju menu di mana ada kontak person admin Siakat. Selanjutnya ada icon file. Icon file tersebut akan digunakan untuk memberikan petunjuk visual tentang jenis atau format file yang akan diunduh atau di-attach ke dalam sistem. Dan yang terakhir ini ada icon Universitas Widyatama. Icon tersebut akan digunakan pada halaman dashboard, dan jika diklik itu akan menavigasi ke halaman utama. Dan selanjutnya ada warna. Kita di sini menggunakan 3 warna. Warna yang pertama itu warna biru muda. Warna biru muda ini akan digunakan pada navigation bar, dan warna ini merupakan identitas dari kampus kita yang terdapat juga pada logo. Namun warna biru muda ini agak sedikit cerah ya daripada warna biru yang ada pada logo. Selanjutnya ada warna biru tua. Warna biru tua juga warna identitas dari Universitas Widyatama dan terdapat juga pada logo kampus kita, yang mencerminkan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang menjawab perkembangan global. Selanjutnya ada warna merah bata atau orange. Yang kita pakai itu warna orange. Warna ini dipakai di navigation bar juga, dan warna ini juga merepresentasikan kampus Widyatama. Terdapat juga pada logo Widyatama yang mencerminkan kekokohan dengan bahan dasar tanah. Yang selanjutnya ini ada step 13. Step 13 ini layout Windows dan halaman. Karena sistem informasi akademik itu berbasis web, jadi layout atau Windows yang kita pakai adalah layout web, aplikasi web. Yang bisa dilihat di sini bahwa yang terkena highlight itu ada bagian navbar, lalu layout besar di tengah itu berisi konten utama pada halaman-halaman yang akan kita desain, lalu yang di bawah itu ada footer ya. Dan untuk step 14 ini ada beberapa screenshot dari desain Siakat yang telah kita buat. Di sini ada contoh dari histori pembayaran, lalu ada form rencana studi, lalu ada jadwal kuliah, ada nilai UAS, lalu yang terakhir ini adalah dashboard utama kita. Lalu selanjutnya akan dilanjut oleh Kang Bima, akan mempresentasikan bagaimana prototipe yang telah kita buat. Ya, silahkan Kang Bima.
Baik, Kang Depri, terima kasih. Baik, yang pertama ini sebentar loading. Ya, baik. Yang pertama, di sini saya akan melampirkan prototipe pada halaman login yang telah kami buat, di mana pada halaman login ini terdapat logo kampus Universitas Widyatama, logo kampus Merdeka, dan juga 50 tahunnya Universitas Widyatama. Nah, di sini ada informasi nama pengguna, kata sandi yang harus dimasukkan untuk bisa mengakses akun kita untuk bisa mengakses ke website Ciakat tersebut. Nah, di sini lalu ada juga informasi bila butuh bantuan, bila mana pengguna atau user tersebut merasa kebingungan. Di sini terdapat nantinya panduan bagaimana tata cara untuk login ke website Ciakat Widyatama. Lalu kita di sini masuk. Nah, pada halaman yang ditampilkan pertama yaitu halaman dashboard, di mana dashboard ini memberikan informasi jadwal mata kuliah yang akan dihampu hari ini dan pengumuman yang diberikan oleh kampus Widyatama. Nah, yang pertama di sini saya akan menggambarkan sedikitnya. Di sini ada jadwal hari ini dengan contoh hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, yang dimana informasi di sini merupakan informasi mata kuliah yang akan diampu pada jadwal yang tertera di atas ini. Nah, ini merupakan contoh ya. Contohnya di sini ada interaksi manusia dan komputer, Applet Database 3, Kapita Selecta, dan juga etika dan profesi. Nah, contoh dengan interaksi manusia dan komputer ini, matkul di sini terdapat informasi waktu, ruang, dan dosen yang mengampu pada mata kuliah tersebut. Lalu kita pergi ke fitur administrasi dan di histori pembayaran. Nah, kami membuat tampilan histori pembayaran ini sedemikian rupa untuk memudahkan para user bisa dapat mendapatkan informasi yang cukup jelas, di mana histori pembayaran ini merupakan sesuatu hal yang penting dari seorang mahasiswa untuk melihat pembayaran-pembayaran yang telah mereka lakukan. Dengan contoh yang terlampir di sini, kita dapat melihat dengan tabel nomor, tanggal bayar, jenis bayar, nomor rekening, jumlah, dan terbilang. Lalu kita di sini juga bisa nantinya mendownload histori pembayaran yang telah kita bayar untuk disimpan dan di device-nya masing-masing itu. Lalu lanjut ke jadwal. Di sini fitur jadwal ada di jadwal kuliah. Di jadwal kuliah ini memberikan informasi jadwal-jadwal yang akan kita ampu dari hari Senin hingga hari Jumat gitu ya, sepertinya contohnya gitu. Nah, di sini juga pada tabel tersebut ada nomor, waktu, mata kuliah, dosen, dan ruangan. Di sini terdapat informasi-informasi yang dapat membantu para mahasiswa untuk mengetahui mata kuliah apa saja yang akan mereka ampu pada hari-hari yang mereka cari. Dan di sini juga kita menampilkan nama-nama dosen, setiap mata kuliah yang akan mereka ampu, dan juga ruangan-ruangannya untuk bisa memberikan informasi kepada mahasiswa. Lalu berikutnya kepada fitur hasil studi, dan di sini lanjut ke nilai UAS. Nah, di sini kami juga melampirkan informasi yang dimana mahasiswa dapat mengakses nilai UAS ini untuk mendapatkan informasi bila mana mahasiswa tersebut telah melakukan UAS gitu ya. Nanti pada saat mahasiswa telah melakukan UAS,
Bila dosen sudah mengupload nilainya, maka mahasiswa dapat melihat nilai-nilai mereka itu ada di sini. Nah, kita juga memberikan informasi yang jelas untuk mahasiswa untuk melihat nilai UAS ini dengan sedemikian rupa agar mahasiswa tidak kebingungan dan juga mendapatkan informasinya dengan puas gitu. Seperti ini gambarannya untuk nilai UAS. Pada fitur nilai UAS ada nomor, kelas, mata kuliah, kredit, dan nilai. Lalu selanjutnya di sini ada di fitur perkuliahan ada form rencana studi yang dimana kita juga melakukan perubahan yang mana di sini juga seperti yang sebelumnya ada tabel nomor, kurikulum, program studi, jenis kelas, mata kuliah, semester, dan SKS. Nah, di sini juga mungkin kita melakukan perubahan yang tidak terlalu signifikan, tapi dapat jelas untuk memberikan informasi tambahan bagi mahasiswa yang mengakses website ini. Gitu. Di sini juga kami sedikitnya merubah hal-hal yang mungkin kami kurang meyakinkan kami gitu, atau yang membuat kami bingung atau kesusahan seperti kritik-kritik yang telah kami buat pada step-step sebelumnya gitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Betul, betul. Betul, Kang. Mungkin dari saya sendiri juga cukup. Kami bertiga pun membuat prototipe dengan hasil akhir seperti ini itu untuk referensi kampus, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin merasa kurangnya desain yang menarik ataupun hal-hal yang membosankan dalam website ini gitu. Mungkin kami memberikan contoh yang dimana website yang telah kami buat itu prototipenya bisa menjadi acuan untuk kampus Universitas Widyatama dalam mempertimbangkan halnya untuk membuat desain website yang lebih menarik lagi dan tidak membosankan bagi para mahasiswa. Begitu betul, Bapak Depri? Ya, mungkin sekian saja ya dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap yang telah kami ucapkan dan katakan. Terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para teman-teman atau rekan-rekan proyek ini, kepada Muhammad Prianggara dan juga Ferdiansyah Hadi Prasetyo. Tanpa kalian berkontribusi di proyek ini, mungkin hasil akhir yang kami dapatkan mungkin tidak akan sampai hasil yang di sekarang gitu ya, Kang Debri ya. Tidak beres lah mungkin kalau tidak ada rekan-rekan kami. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.